Al hadisut tasi, hadis yang ke-8, 9. Anhu, masih dari Abi Hurairah radhiyallahu an. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala bersabda, al imanu, yang namanya iman, bid'u wa sab'una au bid'u wa sittuna su'batan. Bid'un itu punya cabang sekitar 60 sampai 80. Jadi cabang iman itu 60 sampai 80. Cabang iman. Fa abduluha, seutama-utama iman, qaulun adalah ucapan la ilaha illallah. Jadi sebaik-baik iman atau seutama-utama iman adalah ucapan atau kalimat la ilaha illallah. Maka perbanyaklah kita berzikir la ilaha illallah. So kaina kira-kira kita berzikir dalam sehari semalam la ilaha illallah berapa kali? Padahal itu adalah seutama-utamanya iman. Dan ingat, kalimat tahlil la ilaha illallah kalau diucapkan aja nilai sedekah. Jadi kita dapat double bonus, orang bilang. Itu ya. Imannya kita kuat, sedekahnya bertambah banyak dengan mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Lalu nanti terjadi perdebatan bagaimana cara mengucapkannya. Harus berguru itu. Nanti ada yang dari Syria la ilaha illallah sambil goyang. Ada yang diam begini. Itu harus ada gurunya. Ada thariqahnya, ada jalannya. Nah, bagaimana dengan kita umpamanya gitu? Allah memerintahkan untuk mengucapkan la ilaha illallah. Jangan ikut-ikutan dengan orang lain, goyang gitu. Tapi kita nggak tahu ilmunya, bisa bahaya. Kalau kita mau ikuti goyang ya harus ikuti. Kenapa mereka goyang? Punya filosofi tersendiri. Nanti bicara tentang zikir itu banyak. Ada yang zikir khafi, diam. Tapi terus diam terus pikirannya kita kemana-mana ya juga jangan. Hari ngabetem, hari ngucapannya nggak jelas ya jangan. Daripada kita ngabetem nggak jelas gitu ya, ucapannya kemana-mana, pikirannya kita ucapkan la ilaha illallah, la ilaha illallah. Sewajarnya itu bagaimananya tidak harus keras-keras, karena di dalam Al-Quran sudah dijelaskan. Nah, bagaimana dengan yang keras? Silakan cari ilmunya. Itu punya ilmunya tersendiri kalau orang yang zikir dengan zahar, gitu kan ya. Nah, kalau kita belum punya ilmunya, zikir khafi, zikir diem, jadi jamin Pak. Mungkin 2-3 menit masih bisa gitu, udah ke sana, wes kemana menit, tambah nunutan hok cair, hok ngacai, nah, dah daru yudah diru, dah diran. Nah, karena memang harus ada ilmunya berzikir. Maka ucapkan dengan zikir yang ya. Itu yang khuf ya. Jadi berzikir dengan penuh khusyuan gitu ya. Tidak mengganggu orang lain, tetapi kita tetap khusyuk. Gitu. Maka insyaallah gitu. Jadi semuanya itu ada ilmunya gitu. Terus kita jangan mengecap orang lain tatkala nah gitu zikir teh menikah goyang kaditu kadi. Ya karena kita belum tahu ilmunya. Atau nanti kita menikah deng-deng ke kanan kieu. Ada ilmunya semuanya. Ada thariqahnya, ada jalannya yang harus kita tempuh. Jadi jangan memandang seseorang itu dengan kacamata pandang kita. Kalau orang bilang itu kalau mau nangkap ikan itu jangan di akuarium. Tangkaplah ikan di dalam laut gitu. Jadi lautan yang luas jadi akan tahu gitu. Oh, ternyata nangkap ikan susah. Kalau di dalam laut beda dengan di dalam akuarium. Gitu maksudnya. Dan ikan di laut itu pasti lebih banyak dan lebih variatif. Nah semacam itu. Artinya mencari ilmu harus lebih luas.
kitabnya dibuka dari sana, dari sini, dari sana, dari sini. Jadi kalau ada orang tuh nggak perlu kita itu sinis, nggak perlu kita itu memicingkan sebelah mata. Nah gitu, sementara kita sendiri tidak tahu apa-apa tentang ilmu untuk berzikir kepada Allah, tentang thariqah untuk bertakarub kepada Allah Subhanahu wa taala.